Baik pemirsa, saat ini kita telah terhubung melalui sambungan Skype bersama Wakil Ketua DPRD Barito Timur, Bapak Arianto S. Muller STMM, terkait penerapan new normal. Halo, selamat sore Pak Arianto. Selamat sore. Baik, bagaimana kabarnya Pak? Baik, sehat. Sehat. Ya. Salam sehat. Baik Pak, bagaimana tanggapan Bapak selaku Wakil Rakyat menyikapi bahwa dari 14 kabupaten kota ada 7 kabupaten yang menyatakan untuk melaksanakan new normal Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang pertama, ya tentunya kita harus menyikapi dengan positif apa yang sudah diputuskan dan disetujui oleh provinsi ini, bahwa dari 14 kabupaten kota ada 7 kabupaten yang ada di wilayah Medan Tengah yang melakukan new normal, dan salah satunya adalah Kabupaten Barito Timur. Dan tentunya ini adalah upaya, jadi ini adalah upaya dari pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten sendiri, dan upaya untuk kita bisa melaksanakan tatanan kehidupan baru atau new normal ini dengan semaksimal mungkin. Tapi dalam tanda kutip ya tentunya kita tidak boleh kecolongan, dalam artian walaupun new normal ini nanti diterapkan, tetapi protokol kesehatan, pemutusan mata rantai COVID-19 ini tetap harus kita utamakan. Baik. Sehingga new normal berjalan, tetapi ada juga dari sisi kesehatan masyarakat, terutama protokol ini tetap bisa dijalankan secara maksimal. Baik Pak, apakah ada sosialisasi kepada masyarakat terkait new normal ini Pak? Ya, kalau berbentuk sosialisasi secara khusus menyikapi dari 7 kabupaten ini, kami rasa memang ini sudah mulai dilaksanakan oleh pemerintah secara sistem Dabartim. Namun untuk sosialisasi tentang penanganan COVID, tentang pemutusan mata rantai ini memang sudah jauh-jauh hari dilaksanakan oleh pemerintah daerah lewat gugusnya, juga kemudian lewat dinas kesehatan, lewat puskesmas. Mereka turun langsung ke tengah-tengah masyarakat dan mensosialisasikan bagaimana cara hidup sehat kita, terutama untuk kita terhindar dari COVID-19 ini. Ya baik Pak, kemudian bagaimana tanggapan dari masyarakat Pak terkait penerapan new normal ini? Ya, karena kebetulan kita adalah wakil rakyat dan kita juga mendengar apa yang menjadi keluh kesah masyarakat, ya memang masyarakat sebenarnya menginginkan, artinya menginginkan aktivitas baik dari pelayanan pemerintah, kemudian pergerakan ekonomi ini bisa normal kembali. Dan kami rasa masyarakat akan dapat menerima ini yang baik, ya tinggal nanti bagaimana sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat ini melaksanakan new normal, bagaimana kita bisa menormalkan kembali segala aktivitas pelayanan publik dan juga ekonomi. Ya. Tetap dengan kita mengedepankan protokol kesehatan COVID-19. Iya, dan kemudian Pak, bagaimana menurut Bapak jika new normal ini diterapkan? Sektor apa saja yang lebih dulu diutamakan? Ya, kalau menurut kami ada 2 sektor yang memang harus kita utamakan. Yang pertama sektor pelayanan publik. Jadi bagaimana dari sisi pemerintah, bagaimana untuk melayani masyarakat. Jadi sektor pelayanan publik ini kita maksimalkan. Bagaimana kita bisa melayani masyarakat seperti sebelum adanya COVID. Dalam artian kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Ya, pertama. Kemudian yang kedua adalah sektor yang ada di masyarakat itu sendiri. Jadi pergerakan ekonomi. Jadi ya kita melihat memang ada keluhan sangat banyak dari masyarakat kita berkaitan dengan di bidang perdagangan, kemudian juga bidang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat UMKM, ya. Jadi sektor ini termasuk juga pariwisata, karena pariwisata ini memang ada di Barito Timur beberapa wilayah yang memang menjadi salah satu pendapatan yang maksimal baik dari sisi masyarakatnya ataupun dari desa-desa sendiri. Jadi ini yang menjadi sektor perhatian kita, tetapi sekali lagi tetap kita melaksanakan new normal ini dengan mengedepankan penanganan protokol daripada COVID-19 ini. Oke, jadi ada 2 sektor ya Pak ya, pelayanan umum dan ekonomi gitu ya Pak ya. Baik, terakhir Pak Ari, apa saja himbauan kepada masyarakat khususnya di Barito Timur jika new normal ini dilaksanakan Pak? Ya, jadi himbauan kita yang pertama bahwa sekali lagi kita menganggap ini adalah hal positif. Ya, jangan sampai berpikir ketika pemerintah ingin menerapkan new normal ini seakan-akan pemerintah ingin membiarkan, tidak seperti itu. Jadi kita harus beranggapan bahwa new normal ini dilakukan adalah semata-mata keinginan pemerintah baik pusat, provinsi dan kabupaten bagaimana untuk menormalkan kembali secara ekonomi. Karena kita tidak mungkin hidup seperti ini terus. Nah, kemudian yang kedua, jangan sampai kita kecolongan. Dalam artian ketika new normal ini dilaksanakan, jangan sampai kita kecolongan karena ini nanti juga bisa berimbas kepada hal yang negatif.
Jadi masyarakat berpikir, jangan sampai masyarakat berpikir ketika new normal ini dilaksanakan, berarti ini normal-normal saja, tidak seperti itu. Jadi new normal ini adalah bagaimana upaya kita untuk tadi pelayanan publik, kemudian sektor ekonomi di masyarakat ini bisa berkembang kembali, tetapi tetap kita mengedepankan daripada protokol kesehatan ya. Ya. Jadi artinya pesan kita tetap sambutlah dengan baik ketika new normal ini dilaksanakan, tapi sekali lagi kita tetap harus berhati-hati. Ya, kita tetap harus menjaga kita sendiri, keluarga dan lingkungan kita tetap memberikan himbauan kepada masyarakat untuk bisa melaksanakan protokol kesehatan ini dengan baik dan maksimal. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Arianto atas informasi dan ketersediaannya telah bergabung bersama kami di Jurnal TV. Semoga selalu Pak. Selamat sore. Selamat sore.